bersujud depan tata, seluruh hidupku bukan milikku, persembahkan pujian untuk menyerahkan Engkau. Ku mencari Engkau Tuhan, kerinduanku mengangkat Engkau tinggi di atas segalanya, untuk menyerahkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia Sang Raja, haleluya, haleluya, haleluya. Mulia Sang Raja. Ku bersujud depan tata, seluruh hidupku bukan milikku, persembahkan pujian untuk menyerahkan Engkau. Ku mencari Engkau Tuhan, kerinduanku mengangkat Engkau tinggi di atas segalanya, untuk menyerahkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia Sang Raja, haleluya, haleluya, haleluya. Mulia Sang Raja. Shalom untuk kita. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mengawali sharing saya dari pembacaan firman Tuhan dari
kitab Mazmur. Nah, sebetulnya bukan pembacaan ya, tepatnya itu perenungan gitu. Karena dalam hari-hari saya uh, saya selalu merenungkan firman Tuhan yang saya sudah baca di waktu-waktu yang lalu, terlebih modul. Jadi perenungan firman Tuhan yang terus-menerus terjadi di dalam hari-hari saya itu terbangun oleh modul. Saya tidak sedang berkata-kata untuk sekedar mengajak para sahabat dan juga saudara untuk bersungguh-sungguh menghafal modul gitu ya. Tetapi sungguh-sungguh ini menjadi kesaksian saya. Mungkin ada orang yang berkata bahwa Roh Kudus ingatkan firman gitu ya. Itu juga saya alami. Tapi saya mau katakan dengan berani bahwa berbeda dan berbeda di sini adalah lebih maksimal lagi ketika perenungan itu berlangsung dari ingatan terhadap firman Tuhan yang cukup baik gitu. Karena itu yang sangat memberkati hidup saya. Contohnya salah satunya aja yang akan saya bagikan pada kesempatan ini. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 4 ini kan sudah sangat hafal bagi kami yang sudah menghafalkan modul dan juga memang berkomitmen untuk review gitu ya. Nah, tadi pagi saya bangun cukup awal gitu, cuma 2 jam tidur lalu udah bangun gitu. Biasanya kalau udah bangun kayak gini saya suka pastikan gitu, ini karena terbangun karena sesuatu hal atau memang Tuhan maunya saya berdoa gitu ya. Jadi sambil saya berbaring saya udah bangkitkan roh saya gitu ya, berbahasa roh gitu. Nah, nanti saya perhatikan kalau memang terlalu capek dan memang tertidur, ya saya tetap pada jadwal doa yang biasa gitu. Tapi kalau ketika dalam proses membangkitkan roh, berdoa dalam roh gitu, sampai saya memuji Tuhan, berkata-kata gitu, nggak ngantuk, ya saya teruskan berdoa gitu. Kayak tadi pagi saya habis bagikan pengantar doa dan juga rekaman pujian penyembahan, saya nggak tidur lagi, doa sampai jam 2 gitu. Nah, saya renungkan firman Tuhan ini di Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Biasanya kalau Roh Kudus ingatkan saya tentang firman atau memang firman itu muncul di ingatan saya, di otak saya, dan itu adalah ayat firman Tuhan yang memang perlu untuk selalu saya ingat dan sudah pernah saya hafal atau bagian dari modul gitu ya. Saya suka segera membuka Alkitab gitu untuk lebih memastikan lagi kata per kata dari firman Tuhan tersebut gitu. Jadi untuk kita yang di MTRC Advance, saya kasih tahu bahwa
Sekalipun sekarang kita hanya memberikan laporan modul pada komentar, kita kan sudah bagi gitu ya, sudah perbarui gitu ya. Tapi update ayat hafalan saya akan tetap saya lakukan, hanya belum sempat untuk mengupdate karena dalam proses review, proses untuk menambah lagi gitu ya, ditambah dengan modul-modul bersama atau juga ayat hafalan pribadi. Biasanya di tab saya atau di handphone saya sorot dengan warna tersendiri gitu. Saya pakai warna hijau tua yang memang tidak ada dalam warna standar di sana gitu ya, untuk menandai bahwa ini sudah hafal. Nanti kalau sudah selesai satu putaran baca firman, saya akan sediakan waktu untuk per kitab untuk mencatat gitu ya. Dalam tahun 2021 ini ayat firman Tuhan yang saya review, saya hafal gitu. Nanti saya akan update di MTRC Advance gitu. Saya perhatikan Bu Ayu sangat rajin untuk update ayat hafalannya. Saya pikir jangan-jangan Bu Ayu pikir, kenapa kok yang lain nggak update gitu ya. Bu Ayu kan selalu rajin gitu ya. Saya mau kasih tahu bahwa bukan cuma Bu Ayu yang lakukan itu, saya pun lakukan, cuma belum sempat update di sana. Mengingat fokus saya adalah review sekarang gitu ya. Saya pikir sekali jalan aja nanti untuk membuatkan laporannya gitu. Nah, sikap yang seperti ini itu menguntungkan diri kita sendiri. Mungkin bagi kebanyakan kita berpikir, alah ngapain sih lakukan yang kayak gitu, repot gitu ya. Tapi saya telah menerima manfaat yang luar biasa dari ketekunan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan, menyelidiki, menghafalkan, dan itu seolah dalam tanda kutip ya, membantu, bukan tanda kutip, ya untuk saya pribadi, itu membantu mengerti lebih dalam, mengerti lebih maksimal apa yang Tuhan ingin buat saya mengerti. Dan sederhana saja, dampak daripada pemahaman firman yang saya dapatkan dari proses pembacaan, perenungan, pendalaman, dan juga penghafalan firman, akhirnya apa? Saya jadi berkat kan? Saya menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, jadi kalau seseorang belum memahami hal-hal yang bernilai tinggi, hal-hal bernilai rohani daripada tuntunan di TRC ini, yang dituntun harus baca firman yang pelan-pelan aja tapi memahami sesuatu, kemudian berusaha untuk mengerti maksudnya, bahkan menghafalkannya, maka dia saya pikir orang yang sangat merugi gitu ya. Saya kan udah bersaksi bahwa praktek hidup saya yang tekun untuk baca firman, berusaha untuk mengerti sesuatu, melakukan pendalaman, bahkan menghafalkannya, itu kemudian membawa saya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena sharing yang saya sampaikan yang bersumber daripada perenungan firman Tuhan, itu kan menguatkan, memotivasi, membangun kerohanian orang lain. Jadi saya nggak lelah untuk katakan bahwa milikilah kerendahan hati untuk mengikuti tuntunan yang ada di TRC ini. Karena sungguh ini telah membangun kekristenan banyak orang, termasuk diri saya di dalamnya gitu. Nah, saya lanjutkan apa yang saya dapatkan dari perenungan Mazmur 24 ayat 3, 4, sekarang saya ke 5 gitu. Nah, hafalan kita kan tadinya hanya ayat 3 dan 4 dari Mazmur 24 ini. Nah, tadi kan saya katakan ketika saya ingat sesuatu firman Tuhan, saya segera buka firman gitu untuk memastikan, sekalian juga untuk memastikan diri saya tahu betul kata-katanya, tahu betul ayatnya gitu ya. Nah, supaya saya berpikir ketika review berulang-ulang itu akan membuat firman Tuhan itu, kata-kata itu menjadi notok
gitu ya, menjadi lengket betul di ingatan kita gitu. Tapi ketika saya merenungkannya, saya mulai baca ayat 5 dan 6 gitu. Dikatakan seperti ini, kan ini sambung menyambung. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saya ambil juga dari bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Nah, di sini lebih jelas dituliskan makna daripada ayat 6 itu, ayat 5 itu. Nah, ayat 5 saya baca dulu deh dari ayat 4-nya, BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini. Siapakah, dari ayat 3 deh sekalian, siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan dan masuk ke dalam rumahnya? Rumah Tuhan mana? Ya, siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan? Bukankah Sion tempat kediaman Tuhan, dan ke rumahnya itu tempat Tuhan berada, yaitu surga gitu ya. Siapa yang boleh nanti masuk ke sana? Ayat 4 berkata, orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya, yang tidak bersumpah palsu. Nah, di sini saya terangkan. Berarti ini menyangkut dengan apa? Kekudusan perkataan kan, tidak bercela dalam perkataan dan tidak menyembah berhala. Ayat 5, dialah yang akan diberkati dan diselamatkan Tuhan dan dinyatakan tidak bersalah oleh Tuhan. Jadi ketika nanti Yesus datang dalam penghakiman, siapa yang didapati tidak bersalah, kemudian tidak dihukum? Yaitu mereka yang tidak bercela pikirannya. Makanya kan harus menjaga kekudusan pikiran. Tidak bercela perbuatannya, kekudusan perilaku kita. Tidak bersumpah palsu, kekudusan perkataan, dan tidak menyembah berhala. Nah, ayat 6 dikatakan, begitulah orang-orang yang datang menghadap Allah. Menghadap Allah nanti di Yerusalem baru. Nah, seperti ini praktek hidupnya. Jadi kalau orang Kristen hanya ibadah ke gereja, Kristen KTP, tidak menjaga pikirannya supaya tetap kudus, tidak menjaga perbuatannya itu tetap kudus, tidak menjaga perkataannya, apalagi dia menyembah berhala. Ini penyembahan berhala kan memang sesuatu yang sangat keji di hadapan Tuhan gitu. Jadi orang-orang yang yang masih menyembah berhala dalam kehidupannya itu jelas tidak akan masuk ke rumahnya Tuhan. Itu menurut iman yang kita percayai. Nah, jadi ayat ini sangat 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 sejalan dengan Matius 7 ayat 21 yang berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang Kristen yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang yang ber-KTP Kristen yang akan masuk ke yang tentu masuk ke gereja, atau juga yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga, bukan. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Tuhan apa? Yaitu adalah kekudusan dalam seluruh hidup kita, pikiran, perbuatan, perkataan, dan segenap hidup kita. Saya tekankan di Mazmur 24 ayat 4 pada capas. Pesan ayat dari Mazmur 24 ayat 4 adalah bahwa orang-orang Kristen yang akan diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan harus memiliki sikap hidup seperti berikut. Tidak bercela dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam perkataan, dan tidak menyembah berhala. Tentu apa yang timbul dari pikiran itu kan dari hati. Maka kita dapat mengerti bahwa di sini juga tidak bercela dalam hatinya. Dijaga kesucian hati, kesucian pikiran, kesucian perbuatan, dan juga perkataan. Yang membuat saya kagum, terharu ya, ketika saya memahami ayat ini tadi pagi gitu ya, ketika dalam persekutuan dengan Tuhan gitu ya. Karena kalau saya bersekutu itu gak selalu berdoa syafaat. Pokoknya semuanya kayak ibadah gitu. Yang merenungkan firman Tuhan lah, yang berbahasa roh lah, yang memuji lah, yang bersyafaat lah. Pokoknya ibadah pribadi gitu ya. Nah, jadi ketika saya renungkan ini, betapa saya terharu dengan apa yang Tuhan buat saya mengerti ketika pertengahan 2015 lalu.
bagaimana melalui pelayanan yang Tuhan percayakan, itu mempersiapkan sebanyak mungkin orang diselamatkan. Pelayanan ini percaya pengangkatan, entah lewat pengangkatan, entah kalau dia dipanggil duluan, atau ketika Yesus datang, ada second coming gitu ya. Saya betul-betul sampai sekarang terus diberikan ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung pernyataan Tuhan yang saya dapatkan di hati gitu ya. Bahwa saya sangat yakin bahwa melalui pelayanan ini, orang-orang yang memang memiliki kerendahan hati dan juga kerendahan hati untuk dituntun dan kesungguhan hati untuk mengikuti setiap sharing tuntunan firman Tuhan yang saya sampaikan, itu adalah orang-orang yang sebetulnya sedang menuju kepada Yerusalem baru. Orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan. Kenapa? Tadi saya katakan, kenapa saya begitu haru? Karena melalui Roh Kudusnya, Tuhan menyingkapkan saya, terus membuat saya mengerti bahwa membuat saya terus mengerti sikap-sikap yang mesti dijalankan, praktik hidup yang mesti dilakukan selama di bumi ini untuk masuk ke dalam Yerusalem baru, ke dalam kerajaan surga. Tadi kan saya katakan, Tuhan membuat saya mengerti lewat pelayanan ini, menuntun orang supaya sebanyak mungkin diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu bukan sebuah panggilan yang kosong gitu. Dari tahun 2015 sudah banyak sekali ayat, termasuk hari ini, yang selalu memberikan tuntunan sekaligus peneguhan bahwa lewat pelayanan ini, yang kalau sampai sekarang itu tetap berdiri, sudah sekarang memasuki tahun ke-7 gitu ya, itu bukan suatu perjalanan yang pendek gitu ya. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, tidak mungkin pelayanan ini bertahan. Jadi saya terharu ketika saya ingat awal pelayanan ini, Tuhan taruh itu dalam hati saya. Bagaimana ya orang mau selamat gitu? Apakah bukankah semua orang Kristen selama ini berpikir bahwa percaya Yesus saja udah selamat gitu ya? Tapi lewat pengertian firman yang dibukakan lewat rema, lewat pengertian, akhirnya saya seperti dibekali gitu ya, dibekali untuk menentang pemahaman yang salah itu, bahwa kalau mau betul mau masuk surga, seperti yang dikatakan oleh Matius 7 ayat 21, nggak benar kalau cukup dengan percaya saja. Tetapi dalam hidup ini, dalam proses menuju keselamatan itu, kita harus tetap menjaga kekudusan perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Nah, ini yang pewahyuan ya, pengertian yang baru yang sangat membuat saya haru, yang saya ingin bagikan kepada kita, bahwa sungguh sebetulnya tadi saya katakan, kalau setiap orang memiliki kerendahan hati dan memiliki kesungguhan untuk menuntun, bukan cuma untuk dituntun, bukan cuma untuk dengar-dengar aja, tapi kalau dengarkan, coba untuk ikuti, coba untuk submit, coba untuk tunduk dan ikuti semua tuntunan. Yang saya mau katakan secara sederhana, maka sikap orang-orang yang mau dituntun ini akan menjadi bagian daripada rombongan yang akan menuju kepada rumah Tuhan. Karena itu yang sangat utama yang saya kerjakan dalam pelayanan ini. Saya nggak berubah dari sejak 2015. Tuhan buat saya mengerti, melalui pelayanan ini ada sebanyak mungkin orang yang akan diselamatkan, dan melalui Roh Kudusnya, melalui firman-Nya yang menjadi pedoman, menuntun gitu, membekali saya dalam melayani, mengajar, menuntun orang untuk pada panggilan itu, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tadi saya katakan secara sederhana, kalau orang sungguh-sungguh mau dituntun dalam pelayanan ini sebetulnya sebuah pelayanan yang punya goal menuju rumah Bapa di surga. Makanya yang dibicarakan di sini bukan sekedar haleluya, haleluya, puji Tuhan, bukan. Tapi berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang sikap hidup, berbicara tentang ketaatan, kekudusan hidup, berusaha untuk menjauhkan diri daripada dosa. Karena goalnya itu jelas, gak berubah dari pertengahan 2015 ketika saya mendapatkan pernyataan lah ya atas pelayanan ini.
bahwa pelayanan ini ada, bukan bicara tentang berkat, bukan bicara tentang kemakmuran, tapi menuntun orang kepada keselamatan. Dan Tuhan setia memberikan tuntunan itu oleh Roh Kudus-Nya lewat firman Tuhan. Yang saya mau katakan kepada kita pada kesempatan ini adalah jangan sia-siakan sebuah pertemuan dengan komunitas yang bernama The Rapture Church, yang gak pernah terpikirkan tentang nama ini, gak pernah terpikirkan tentang kelompok ini. Jangan pernah sia-siakan, karena pelayanan ini ditanamkan, dilandaskan pada panggilan itu 2015 pertengahan sampai sekarang. Itu nggak berubah mencelok sana mencelok sini gitu ya. Tetap aja fokusnya di situ. Dan kita dibekali. Sebuah kesempatan yang mahal ketika para sahabat dan juga saudara dipertemukan dengan kita. Karena di sini dituntun dengan dasar firman Tuhan yang benar untuk betul-betul sampai kepada kerajaan surga itu. Dituntun. Saya mendapatkan pernyataan untuk panggilan itu dalam pelayanan ini, dalam perjalanan waktu melalui firman Tuhan yang kaya. Saya dibekali untuk terus meneguhkan panggilan itu, bahwa sungguh pelayanan ini bertujuan menuntun, membawa orang kepada keselamatan seperti yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Apa yang harus kita perhatikan hari ini? Berjuang untuk menjaga kekudusan pikiran, perbuatan, perkataan, dan jangan menyembah berhala dalam segala bentuk, baik dalam berhala fisik yang disembah dalam bentuk apapun itu, atau memberhalakan sesuatu yang kemudian menjauhkan kita daripada Tuhan. Apakah itu hobi atau kesenangan yang kemudian menggeser kesukaan di dalam hati dan hidup kita. Nggak boleh ada berhala, karena itu sangat perbuatan keji di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya renungkan gitu ya, betapa baik sekali Tuhan, sederhana, terus menuntun dari 2016 orang-orang yang menangkap panggilan ini, yang udah kebuka pikirannya, tetap setia dan berlomba di dalam pelayanan ini. Sementara orang-orang yang memang gak punya kemurnian hati untuk mengikuti tuntunan di dalam pelayanan ini, gak punya kerendahan hati pula, gak punya kesungguhan, itu saya sayangkan sih. Tapi mau gimana lagi gitu loh, kalau memang hatinya tidak tersedia untuk tuntunan ini, ya relakan saja gitu ya. Tetapi saya katakan, saya pribadi dengan yakin akan mengerjakan keselamatan itu, mempersiapkan kekekalan itu di dalam pelayanan ini di The Rapture Church bersama dengan tuntunan-tuntunannya. Karena itu ke depan, kalau memang sungguh dirimu merasa bahwa ingin berada di rumah Bapa, ingin berkenan dan dianggap tidak bersalah oleh Tuhan, ikuti apa yang saya bagikan. Kita di sini berjuang setiap hari untuk menjaga supaya tidak ada celah dalam pikiran kita, tidak ada celah dalam perbuatan kita, tidak ada celah dalam perkataan kita, dan kita tidak membiarkan berhala dalam bentuk apapun dalam kehidupan kita. Jangan sampai berada dalam rombongan. Ini yang selalu saya ingatkan pada diri saya. Tetapi pada akhirnya tidak bersama-sama di dalam kekekalan. Sekali lagi saya katakan, pelayanan ini ada untuk itu. Untuk mempersiapkan orang masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di surga yang sudah menantikan kita. Tidak berbicara tentang berkat berlebihan di sini. Sekalipun ada ayat firman Tuhan tadi yang saya bacakan bahwa dialah yang akan diberkati Tuhan. Ya memang itu sih bagi saya itu bonus ya. Kalau diberkati Tuhan lebih, itu bukan yang utama. Yang utama adalah keselamatan jiwa. Buat apa memiliki semua banyak hal, banyak harta di dunia ini selama hidup, tapi kehilangan nyawa? Yuk perhatikan ini. Dan apa yang saya bagikan,
dengarkan ya. Sama seperti Tuhan memberikan saya pernyataan ketika 2015 awal sebelum memulai pelayanan ini. Tuhan juga melalui Roh Kudus dan firman-Nya memberikan tuntunan-tuntunan. Nah, demikian juga kalau ada hal-hal yang dikembangkan seperti harus baca firman setiap hari, harus berkomitmen berdoa, harus berpuasa, harus menghafal modul. Lakukan. Itu adalah tuntunan oleh hikmat Tuhan yang saya harus kembangkan gitu ya. Dan untuk tujuan itu kan kita mau mempersiapkan kekekalan. Kita mau tahu hal-hal apa yang boleh, hal-hal apa yang tidak. Nah, makanya lakukan. Jangan anggap remeh. Saya perhatikan beberapa orang di antara kita yang sudah diundang ke Elpar MTRC Advance tidak antusias gitu ya untuk menghafalkan modul. Yang saya perhatikan ya Bu Shirley, Bu Indah, kemudian Ben itu yang menonjol keaktifannya dalam menghafalkan modul. Nah, saudara kalau udah diundang ke Elpar itu harus berkomitmen untuk menghafalkannya. Minimal 1 modul dalam 1 bulan. Itu kan tujuannya untuk kayak tadi. Kalau kita mau mendapatkan perenungan, pendalaman, pemahaman yang lebih tinggi dari firman Tuhan, kita harus mengerti, memahami, mengingat, tahu firman itu lebih baik gitu loh. Nah, kalau cuma hanya sepintas lalu, oh ya ada tuh di dalam firman Tuhan yang kayak gini, ada tuh yang kayak gini-gini. Nggak bisa nanti dapat rincian pesannya. Sama seperti yang saya bagikan pada kesempatan ini gitu ya. Karena secara detail saya pahami, saya pahami padahal cuma 4 ayat gitu ya. Akhirnya saya mengerti penekanan hari ini bahwa dialah yang diberkati dan disamakan oleh Tuhan. Siapa? Itu mereka adalah yang disebutkan tadi di ayat 4, orang yang tidak bercela pikirannya dan perbuatannya. Nah, ini kan menjadi dapat pengertian yang rinci, yang lengkap, yang maksimal itu kan karena memang tahu firman Tuhannya, tahu kata per kata walaupun tidak selalu 100% gitu. Nah, jadi kalau hanya cuma ngandalin, oh ya ada tuh, pernah dengar tuh dalam firman Tuhan, oh ya ada tuh ayat yang kayak gini tuh, gak akan bisa mendapatkan harta terpendamnya gitu, gak akan bisa mendapatkan intinya, gak akan bisa mendapatkan sarinya sampai mentok gitu loh, gak akan bisa. Makanya harus dalam membaca firman, merenungkan dan juga menghafalkannya gitu. Nah, jadi kalau supaya bertumbuh dalam kedewasaan rohani, semakin tangguh, semakin berubah perilakunya, itu harus dibekali dengan firman Tuhan. Jadi jangan anggap remeh yang tadi saya katakan, tuntunan yang saya kembangkan untuk pelayanan di dalam pelayanan ini, itu semua tidak bertentangan dengan yang mengerjakan keselamatan, untuk mempersiapkan kekekalan gitu ya. Kan sudah berkali-kali saya katakan kalau kesaksian Pastor Par yang berkata bahwa bahan bangunan kita di surga itu adalah pujian penyembahan kita, pembacaan Alkitab kita, persembahan kita, penginjilan kita, pujian penyembahan kita gitu ya. Berarti ya apa yang kita lakukan ini kan berbagi video untuk menjangkau orang, menghafalkan modul, ber-PPW, itu kan untuk kesana, untuk kekekalan. Makanya itu yang saya bilang, jangan berada di rombongan tapi tidak terlibat gitu. Orang yang seperti ini yang saya bilang tadi akan cenderung oleh perjalanan waktu akan terlepas. Kenapa? Hatinya begitu sih. Gak memiliki kerendahan hati untuk dituntun, gak memiliki kesungguhan hati. Jadi masih lebih cenderung mau sendiri. Yuk harus secara perlahan berubah, memiliki kerendahan hati. Kalau dituntun, lakukan aja, gitu loh. Ya. Nah, jadi semua yang saya ajarkan itu adalah untuk mendukung kita pada pernyataan panggilan yang saya dapatkan dari pertama kali dalam pelayanan ini. Bagaimana melalui pelayanan ini lebih banyak orang diselamatkan.
Dan tentunya bukan cuma diselamatkan, kita mau dong kekekalan kita yang gilang gemilang nanti dalam kerajaan surga, kita mendapatkan upah dan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, di bagian kedua daripada sharing ini lebih pada kesaksian sih. Tapi tetap juga ada benang merahnya dengan apa yang saya katakan pada bagian pertama gitu. Ini juga saya renungkan gitu. Di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu yang terjemahan baru. Kalau yang terjemahan Indonesia sederhana katakan seperti ini. Karena itu saya mendorong supaya setiap kita saling mengaku dosa dan kelemahan kita, supaya kita saling mendoakan. Dengan demikian kita akan diampuni dan disembuhkan. Karena doa orang benar sangat berkuasa dan besar pengaruhnya. Nah, minggu lalu salah seorang ponakan saya menikah gitu ya di Bengkulu gitu. Nah, jadi kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, abang-abang saya, ponakan juga pergi ke sana gitu ya, naik pesawat gitu ya dari Jawa gitu. Nah, mereka satu rombongan besar gitu ya, tentu satu pesawat ya mereka. Nah, tanpa diminta pun itu saya sudah terbeban gitu ya untuk mendoakan mereka. Nah, mungkin ada yang berkata, Allah lu sok merasa itu jawaban doa lu gitu ya. Bukan gitu maksudnya. Tapi saya setelah semua acara selesai, saya juga berdoa untuk uh, uh, resepsi pernikahan, acara pernikahan berlangsung lancar dan juga perjalanan saudara-saudara saya dalam cuaca yang baik, dalam perjalanan saya berdoa untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tidak ada rancangan kecelakaan gitu ya. Dan itu terjadi gitu ya. Tentulah saudara-saudara saya juga berdoa gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa mungkin ada yang berpikir Allah lu bilang kayak itu hasil doa lu gitu ya. Bukan seakan-akan klaim seperti itu. Tapi setelah semua itu selesai udah beres, saya tiba-tiba mengerti bahwa saya yakin itu suara Roh Kudus yang berkata di dalam hati saya bahwa lihat bahwa Tuhan itu penjawab doa. Jadi doa orang-orang yang memang sudah belajar hidup benar dan belajar hidup benar dan berlatih hidup dalam iman, berlatih berkata-kata dengan iman, berlatih membangkitkan imannya ketika berdoa, itu kuasanya itu besar gitu. Tadi saya katakan tentulah bukan cuma karena doa saya, ada juga saudara-saudara saya yang berdoa. Tapi setelah semuanya itu saya nggak sangkali bahwa ada suara di dalam hati saya yang berkata bahwa Tuhan penjawab doa. Sekalipun kita nggak rasa-rasa apa-apa gitu ya, sungguh Tuhan menjawab doa. Maka yang saya mau tambahkan pada pesan sharing pada kesempatan ini adalah jangan malas untuk berdoa. Tuhan nggak suka dengan pemalas. Kita kadang-kadang punya sikap hidup itu yang sangat, maaf ya, sangat memuakkan gitu. Kita mengharapkan hal yang baik dari Tuhan, kita mengharapkan hal yang baik dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Tuhan campur tangan dalam masalah kita, dalam kehidupan kita, dalam kota kita, bangsa kita. Tapi kita nggak mau berdoa gitu. Kita ingin ada suatu perubahan yang terjadi. Tapi kita hanya harap-harap dan cuma ada di dalam angan-angan. Padahal firman Tuhan udah menjamin bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, berkuasa dan besar pengaruhnya. Jadi rugi kalau nggak berdoa. Karena firman Tuhan udah menjamin doa orang benar, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, besar pengaruhnya. Jadi itu yang saya juga hidupi dan saya harus
tanamkan di dalam pelayanan ini gitu. Memang orang-orang yang hidup dalam daging ini merupakan pergumulan yang besar. Padahal kalau kita mengambil tanggung jawab untuk berdoa di Elpar MTRC Advance, itu melatih kapasitas kita untuk berdoa. Sama seperti tenaga misalnya. Kalau kapasitas katakan tenaga atau media, ketika kapasitas menampungnya besar, berarti akan lebih banyak yang dimuat gitu kan. Demikian juga dengan kapasitas berdoa. Kalau kapasitas berdoa kita semakin besar, kemudian kita tadi udah belajar hidup benar dan juga iman kita dibangun oleh firman Tuhan, akan ada hal yang besar yang kita akan lahirkan di dalam hidup ini gitu. Baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Makanya harus terus naik dalam level pemuritan, nggak cuma di begin termed. Nggak bisa cuma di intermediate sekarang, nggak bisa cuma aman-aman aja sampai ke interfam. Harus berani, jangan berada di comfort zone, harus mau menerima tantangan untuk berdoa di Elpar MTRC Advance. Pokok-pokok doanya apa, nggak rindu gitu ya? Kalau ditanya mungkin mau nggak lewat doamu ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam sejarah dan itu akan menjadi upahmu di surga. Pasti kebanyakan mulut orang Kristen berkata, amin, puji Tuhan mau. Tapi mau nggak bayar harganya? Itu sekarang. Dan di dalam pelayanan ini dilatih, bukan cuma dengarkan. Cuma dengar, tapi no action. Tapi di sini dilatih untuk membayar harga. Jadi bangun gaya hidup yang berdoa. Ingat firman Tuhan bahwa ada jaminan atas setiap doa yang dinaikkan oleh orang yang kita yang sudah belajar taat adalah orang yang sudah dibenarkan darah Yesus, dan lalu kemudian oleh sikap kita yang mau hidup benar setiap hari itu membuat kita hidup menjadi orang benar. Lalu latih diri untuk beriman. Entah itu rasakan hadirat Tuhan, entah itu sesuatu yang sukar bagi pikiran kita. Latih untuk mengimani ketika berkata-kata. Taruh iman pada kemampuan Tuhan yang tidak terbatas. Maka dalam perjalanan waktu kita akan melihat bahwa apa yang kita katakan ketika berkata-kata dalam doa ternyata melahirkan hal yang positif, hal-hal yang berdampak, yang berpengaruh baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Dan ingat, Tuhan itu suka mengupahi. Dan upah hanya diberikan kepada pekerja-pekerja yang setia, yang bekerja keras dan bertanggung jawab. Kalau orang maunya aman-aman aja, berada di comfort zone, nggak mau repot gitu ya, ya harus tahu keadilan Tuhan. Nggak mungkin dong upah orang yang tekun berdoa dengan yang nggak itu sama, nggak mungkin. Dan saya katakan lagi, ini kan menyangkut upah kekekalan. Jadi kalau menyesal seperti apapun nanti ketika di dalam kerajaan surga, kiranya kita semuanya masuk surga gitu ya, nggak akan bisa mengubah nasib kekekalan gitu. Nah, jadi miliki dan bangun sikap hati yang berdoa. Dan juga ada penekanan satu lagi. Coba kalau dipenggal kata-kata yang saya bold ini. Doa sangat besar kuasanya. Tapi dikasih lagi penekanan kata bukan cuma doa yang sangat besar kuasanya. Tapi doa orang yang benar. Itu artinya apa? Kita harus belajar hidup benar. Dan berjuang hidup benar. Sekalipun doa besar kuasanya, tapi kalau kita terpisah daripada Tuhan karena dosa pelanggaran kita, maka doa-doa kita seperti tertutup oleh pembatas gitu, karena ada pemisah antara Tuhan dengan orang berdosa gitu. Dalam hal ini nanti kalau orang dengar, sosok banget lo nggak buat dosa. Ini maksudnya adalah orang yang sudah tahu kebenaran tapi sengaja berbuat dosa, sengaja melanggar dosa. Gitu ya. Nah, tapi kita sudah berupaya hidup benar, itu pasti ada pertimbangan Tuhan. Jadi, kalau mau doanya didengarkan oleh Tuhan, ya harus berjuang untuk menjadi orang benar, hidup benar setiap hari. Dan tadi saya katakan, latih diri untuk beriman. Sekalipun apa yang kita harapkan terlalu sukar, bahkan sekalipun keadaan seolah nggak berubah, jangan tertipu. Bangkitkan iman kepada Tuhan yang sanggup melakukan semuanya. Karena
Untuk melakukan sesuatu kan Tuhan tertarik dengan iman, bukan pada indahnya kata-kata. Bukankah itu yang mengguncangkan hati Yesus ketika ketika uh, 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 seorang janda itu yang pendarahan menyentuh jubahnya? Jadi bangkitkan iman. Iman bahwa Tuhan menjawab doa. Maka kita akan melihat hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Nah, kiranya sharing saya pada kesempatan ini tentang menjaga kekudusan hidup, lagi-lagi ke situ dengan ayat firman Tuhan yang berbeda. Menjaga hidup yang tidak bercela itu dipahami dan direnungkan, dipraktekkan, diperjuangkan. Karena goal dan tujuan daripada pelayanan ini adalah menuntun orang sebanyak mungkin untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dan juga berdoa. Saudara yang diundang dalam pelayanan ini, termasuk saudara yang ada di intermediate dan terlebih saudara yang ada di beginner, di sini ditanamkan bukan cuma kita amin-amin tentang ayat firman Tuhan perihal doa, tapi kita berlatih untuk berdoa. Jadi kalau saudara yang di beginner yang baru diundang mau bertumbuh dalam kerohanian, mau berubah, mau semakin dewasa rohani, bahkan berbuah gitu ya, mulai dengarkan apa yang saya katakan, miliki kebiasaan untuk membaca firman Tuhan. Dan kalau merasa siap untuk memberikan laporan, saudara bisa hubungi tim admin untuk digabungkan ke grup Elpar MTR, grup Elpar Bikin Internet yang di Facebook. Nah, kita lebih bertanggung jawab untuk memberikan laporan pembacaan Alkitab kita. Ada format yang sangat sederhana, sehingga kita lebih bertanggung jawab untuk melakukan semuanya, dan kitalah yang menikmati hasilnya, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing hari Jumat ini. Kiranya memberkati kita semuanya, memotivasi dan diperhatikan. Berkali-kali saya katakan, jangan seperti orang yang berperilaku bodoh. Habiskan waktu mendengarkan sharing saya berpuluh-puluh menit gitu ya, tapi nggak ada yang diingat, nggak ada yang dilakukan. Itu namanya perilaku bodoh. Jangan seperti itu. Waktu ini adalah waktu yang sangat sangat berharga, di mana kita harus pakai waktu. Seperti firman Tuhan katakan, pergunakan waktu dengan baik. Kalau dengarkan sesuatu, belajar untuk tanamkan di hati dan ikuti, supaya semakin lama semakin merasakan perubahan kekristenan di dalam pelayanan ini, gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada kita semua yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin. Glory to the King. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the King, my King. Hallelujah. Mulia Sang Raja. Hallelujah.